Seringkali kita mengira telah terbangun, padahal hanya berpindah dari satu bentuk mimpi ke bentuk mimpi lainnya, lebih halus, lebih spiritual, tapi tetap ilusi. Di zaman di mana kesadaran menjadi topik populer dan bahasa spiritual mudah diakses, jebakan ilusi pun menjadi lebih samar. Kita bisa membicarakan keheningan batin, ego, atau pengamatan tanpa penilaian, tapi apakah kita sungguh mengalaminya? Ataukah kita hanya mengganti kostum identitas lama dengan pakaian baru bernama orang spiritual? Video ini mengajakmu menyelami 5 cara membedakan apakah kita telah benar-benar hidup dalam kesadaran atau masih terjebak dalam bayangan kesadarannya, agar perjalanan batin kita lebih jujur, lebih dalam, dan sungguh membebaskan. Kesadaran yang sejati tidak banyak bicara. Ia tidak terbentuk dari kumpulan kata-kata indah, teori spiritual, atau kemampuan untuk menjelaskan konsep tentang jiwa, semesta, atau pencapaian batin. Ia hadir dalam keheningan yang lembut, dalam ruang kosong di antara pikiran, di balik semua yang bisa dijelaskan. Saat kita mulai merasa tahu banyak, mampu mengutip ajaran ini dan itu, mengoreksi orang lain dengan bahasa spiritual, atau merasa lebih tinggi karena sudah membaca begitu banyak buku pencerahan, disitulah jebakan halus mulai bekerja. Kita mengira sudah sadar, padahal hanya menukar satu identitas dengan identitas lain. Dari aku yang duniawi, menjadi aku yang spiritual. Ilusi kesadaran suka sekali bermain di wilayah konsep. Ia menjadikan pikiran sebagai pusat dan narasi sebagai alat. Maka muncullah kebiasaan memberi label. Ini positif, itu negatif, dia masih tertidur, aku sudah lebih sadar. Padahal kesadaran sejati tidak butuh label. Ia tidak membagi-bagi kehidupan dalam kotak benar dan salah, baik dan buruk. Ia hanya mengamati dengan kehadiran yang penuh cinta namun tanpa penilaian. Melihat pikiran datang dan pergi adalah ciri dari mata batin yang terjaga. Artinya, kita tidak lagi larut di dalam cerita yang dibawa oleh pikiran. Ketika muncul emosi marah, takut, kecewa, kita tidak langsung mencari penyebab luar atau membenarkan reaksi. Sebaliknya, kita menyadari bahwa sebuah energi sedang muncul di dalam diri, tidak ditolak, tidak dipegang erat, hanya dilihat. Contohnya sederhana, kamu sedang terganggu oleh seseorang. Ia berkata kasar atau bersikap menyebalkan. Ilusi kesadaran akan langsung berkata, orang ini toksik, aku harus menjaga energi. Itu terdengar benar, bahkan terdengar bijak. Tapi apakah kamu sungguh sadar, atau kamu hanya sedang membungkus penolakan dengan narasi spiritual? Cobalah hening sejenak, rasakan apa yang sebenarnya muncul. Mungkin ada rasa tidak dihargai, mungkin ada luka lama yang tersentuh. Jika kamu bisa melihat reaksi itu sebagai sesuatu yang muncul dan bisa menghilang tanpa melekat padanya, maka kamu sedang menyentuh kesadaran. Kesadaran tidak melompat pada penilaian. Ia duduk tenang dan melihat segalanya lewat mata yang jernih. Ini bukan tentang menjadi pasif atau membiarkan ketidakadilan. Bukan pula tentang menjadi netral dalam segala hal, tapi ini tentang berakar di dalam, tidak kehilangan kejernihan saat dunia di luar mengguncang. Kesadaran sejati bisa melihat konflik tanpa terbakar olehnya, bisa merasakan emosi tanpa dikuasai, bisa tahu tanpa harus berkata-kata. Dan inilah keindahan yang sering terlewat. Semakin kamu tenggelam dalam kesadaran, semakin kamu tidak merasa perlu menjelaskan bahwa kamu sadar. Keheningan menjadi bahasa baru, diam menjadi kekuatan, dan kamu pun mulai memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak perlu diberi narasi, cukup dilihat, dirasakan, dan dilepaskan. Ada paradoks dalam perjalanan batin. Semakin mendalam kesadaranmu, semakin ringan rasanya hidup, tapi anehnya, banyak yang merasa sebaliknya. Mereka belajar begitu banyak, membaca puluhan buku spiritual, mengikuti retreat, menyerap berbagai ajaran suci, namun hidup justru terasa makin berat. Makin penuh teori, makin syarat harapan, makin melelahkan untuk menjadi seseorang yang tercerahkan. Ini adalah pertanda halus bahwa kita sedang berjalan bersama ilusi, bukan kesadaran sejati. Ilusi kesadaran sering menyamar sebagai pencarian tanpa akhir.
Ia memberi dorongan untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, terus merasa belum cukup. Di permukaan, ini terlihat seperti kerendahan hati atau semangat untuk bertumbuh. Tapi jauh di dalam, mungkin ada kegelisahan tersembunyi, dorongan untuk membuktikan bahwa kita sudah di jalan yang benar, bahwa kita tidak salah arah, bahwa kita bisa menjelaskan dan menginspirasi orang lain. Beban itu tidak datang dari dunia luar. Beban itu muncul karena kita masih merasa perlu menjadi sesuatu. Kesadaran sejati tidak bekerja seperti itu. Ia tidak menjadikan pertumbuhan sebagai proyek besar. Ia tidak menumpuk lapisan-lapisan teori atau menambahkan aturan-aturan batin tentang bagaimana menjadi baik, benar, spiritual. Sebaliknya, ia seperti embun pagi yang jatuh pelan di daun, ringan, bening, nyaris tanpa suara, hadir begitu saja, tanpa ambisi, tanpa beban. Saat kamu sungguh hadir dalam kesadaran, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Kamu tidak lagi harus mengerti segalanya, bahkan kamu tidak perlu tahu kemana hidup akan membawamu. Dan anehnya, justru dari situ lahir ketenangan. Kamu merasakan kelapangan. Ruang di dalam dirimu melebar. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikontrol. Kamu tidak lagi memaksakan dirimu untuk mengubah orang lain, tidak terburu-buru memberi pencerahan pada mereka yang kamu anggap masih tertidur. Kamu mulai sadar, setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu tidak lagi harus menjadi penjelas, penyelamat, atau pemimpin spiritual. Dan justru saat kamu berhenti memainkan peran itu, energimu mulai benar-benar menyentuh orang lain. Bukan karena kamu bicara banyak, tapi karena kamu membawa ruang dalam hadirmu. Kesadaran sejati menciptakan pelonggaran. Kamu bisa tertawa lebih lepas, menangis tanpa drama, gagal tanpa kehancuran harga diri. Kamu bisa mengatakan, "Aku tidak tahu," tanpa malu. Kamu bisa memaafkan tanpa merasa dirimu suci. Kamu bisa membiarkan hidup mengalir tanpa perlu selalu menggenggam kemudi. Dan yang paling melegakan, kamu bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan, baik milikmu sendiri maupun milik orang lain. Kamu tidak lagi terbakar oleh keinginan untuk menjadi ideal. Kamu bisa melihat dirimu jatuh, bangkit, tersesat, dan kembali, semua sebagai bagian dari tarian kesadaran. Tidak ada yang harus sempurna. Semua hanya perlu jujur dan hadir. Kesadaran bukanlah beban untuk menjadi lebih baik, tapi ruang yang membebaskanmu untuk menjadi utuh. Disinilah rasa ringan itu muncul. Ia tidak bisa dipaksakan, ia tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul ketika kamu berhenti melawan apa yang ada, dan mulai hidup dari kedalaman yang tidak berusaha. Banyak yang mencari kesadaran seperti mengejar medali, sebuah pencapaian mulia setelah perjuangan panjang. Kita membayangkan akan tiba pada titik di mana segalanya menjadi terang, damai, dan tanpa gangguan. Maka dimulailah upaya tanpa henti, meditasi keras, mengatur napas, mengamati pikiran, berusaha menjadi lebih sadar setiap hari. Tapi semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Kenapa? Karena kesadaran bukanlah tujuan di ujung jalan. Ia bukan sesuatu yang kamu dapatkan setelah menjadi lebih baik. Ia bukan hasil dari transformasi, tapi kebenaran yang sudah ada sebelum kamu mencoba apapun. Kesadaran bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang menyadari bahwa kamu bukan siapa-siapa, dan justru dari situ kamu menjadi bebas. Ilusi kesadaran bekerja dengan pola lama, yaitu, ia ingin sesuatu. Ia mengatakan, jika aku mencapai pencerahan, maka aku akan bahagia. Ia menjadikan spiritualitas sebagai proyek pengembangan diri, masih berpusat pada ego, hanya dengan nama yang lebih halus. Maka kamu pun mengejar cahaya, menolak kegelapan, membandingkan dirimu dengan mereka yang dianggap belum sadar. Tapi sadarkah kamu bahwa dalam semua itu kamu terus memperkuat cerita tentang aku yang sedang berusaha, aku yang hampir tiba, aku yang akan berubah. Kesadaran sejati membalik semuanya. Ia tidak meminta kamu menjadi siapa-siapa. Ia hanya memintamu berhenti sejenak, diam, dan menyadari bahwa yang kamu cari sudah ada. Bahwa di balik segala pikiran, emosi, dan identitas, ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu kehadiranmu.
Kesadaran itu tidak pernah pergi, ia hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginan untuk menjadi lebih. Coba perhatikan sekarang, siapa yang mendengar suara ini? Bukan hanya nama, bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran. Ada sesuatu yang menyadari, sesuatu yang diam, sesuatu yang tidak menilai, tidak menghakimi, hanya menyaksikan. Itulah kesadaran. Ia bukan milikmu, ia adalah kamu, sebelum segala label melekat. Kesadaran tidak datang karena kamu telah cukup baik. Ia tidak akan muncul karena kamu telah cukup berjuang. Ia selalu hadir, menunggumu berhenti mengejar dan mulai melihat, menyadari. Bayangkan duduk di tepi danau, airnya tenang. Kamu tidak harus menyelam untuk tahu bahwa air itu dalam. Cukup diam, cukup hadir. Begitu juga dengan kesadaran. Kamu tidak perlu pergi ke gunung atau membersihkan diri dari semua kegelapan dulu. Kamu hanya perlu jujur bahwa selama ini kamu bukan berjalan menuju kesadaran, tapi berjalan dalam kesadaran tanpa menyadarinya. Kesadaran bukan sesuatu yang baru kamu temukan, tapi sesuatu yang akhirnya kamu akui. Dan saat kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu dicapai, bahwa kamu tidak harus menjadi siapapun, rasa damai itu datang. Bukan karena kamu telah menang, tapi karena kamu berhenti berperang. Kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Kamu kembali ke rumah, dan rumah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada bentuk ego yang lebih sulit dikenali daripada kesombongan biasa. Ia bersembunyi di balik kata-kata bijak, postur tenang, dan aura suci. Ia bukan lagi berkata, "Aku lebih kaya, lebih sukses, atau lebih pintar." Tapi kini ia menyuarakan, "Aku lebih sadar, aku sudah berada di tingkat ini." Atau yang paling halus, "Aku tidak terpengaruh oleh dunia luar." Inilah wajah baru ego, yaitu ego spiritual. Ilusi kesadaran sangat mudah tumbuh dari tanah yang subur dengan pengetahuan spiritual. Semakin kita tahu, semakin kita berisiko membangun identitas baru sebagai orang sadar. Kita tidak lagi tertarik menjadi yang paling keren, tapi menjadi yang paling diam. Kita ingin dikenal bukan karena pencapaian duniawi, tapi karena kedalaman batin. Tapi pada intinya, keinginannya tetap sama. Aku ingin dianggap. Maka muncullah kalimat-kalimat seperti, "Aku sudah lebih sadar daripada mereka. Aku tidak perlu belajar lagi, aku sudah sampai. Aku tidak terpengaruh." Padahal dalam hati masih merasa sakit, tapi tidak mau mengakuinya. Di permukaan, kalimat-kalimat ini terdengar seperti kesadaran. Tapi jika kita jujur, ada getaran ketegangan di baliknya. Ada kebutuhan untuk mempertahankan posisi, untuk membela persepsi tentang diri. Ini bukan kehadiran sejati, ini adalah benteng halus yang dibangun ego untuk merasa istimewa dalam dunia batin. Kesadaran sejati justru berlawanan. Ia tidak membutakanmu terhadap kekuranganmu, ia membuka matamu lebar-lebar. Ia tidak menolak umpan balik, tapi menerimanya dengan hati terbuka. Ia tidak membungkam emosi, tapi memeluknya tanpa drama. Ia tidak sibuk mempertahankan citra spiritual, karena ia tidak peduli lagi terlihat seperti apa. Seseorang yang benar-benar hadir tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa ia sadar. Bahkan, ia bisa dengan ringan berkata, "Aku masih sering reaktif," atau "Aku belum mengerti sepenuhnya," tanpa merasa gagal. Ia bisa salah dan tidak membela. Ia bisa disalahpahami dan tidak membalas. Karena di dalam dirinya, tidak ada lagi identitas yang perlu dilindungi. Kesadaran tidak menuntut pengakuan, karena ia hadir bukan untuk membuktikan, tapi untuk mencintai. Inilah cermin yang jujur. Saat kamu diserang, dikritik, atau dianggap salah, apa yang bangkit dalam dirimu? Apakah kamu merasa perlu menjelaskan diri? Membela, membuktikan bahwa kamu lebih sadar, atau kamu bisa melihat itu semua muncul sebagai reaksi yang bisa kamu peluk, bukan identitas yang harus kamu lindungi. Ego spiritual sangat pandai menyamar, dan kita semua bisa terjebak di dalamnya. Tapi kesadaran sejati akan selalu membimbing kita kembali pada kesederhanaan, keheningan yang tidak menuntut, keterbukaan yang tidak merasa benar sendiri, dan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat.
Dan seperti bunga yang mekar dalam diam, kesadaran yang sejati pun mengubah kita pelan-pelan, tanpa panggung, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Banyak orang berpikir bahwa kesadaran adalah soal cara berpikir yang baru, lebih bijak, lebih positif, lebih penuh cinta. Tapi kesadaran sejati lebih dalam dari sekadar pikiran. Ia bukan hanya tentang apa yang kamu pahami, tapi bagaimana kamu hidup dari momen ke momen. Bukan tentang seberapa banyak kamu bisa bicara soal damai, tapi apakah kamu menghidupi kedamaian itu, terutama saat tidak ada yang menonton. Ilusi kesadaran sering membuat kita merasa cukup hanya dengan tahu. Kita tahu konsep non-dualitas, kita bisa menjelaskan keheningan, bahkan bisa membedakan ego dan kesadaran. Tapi hidup sehari-hari masih penuh dengan reaktivitas, pelarian, atau kemarahan yang disamarkan. Kita bicara tentang melepaskan, tapi dalam praktik kita masih menggenggam. Kita bicara tentang menerima, tapi dalam hati kita menolak. Kita bicara tentang cinta tanpa syarat, tapi masih marah ketika tidak dihargai. Kesadaran sejati bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Ia tidak datang untuk memperindah kata-kata, tapi mengakar dalam tindakan, dan tindakan itu seringkali tidak spektakuler. Ia muncul saat kamu bersabar di tengah kekacauan, saat kamu tidak membalas saat disakiti, saat kamu berkata jujur meski tidak menguntungkan, saat kamu menepati janji yang tidak dilihat siapapun. Kesadaran sejati bukanlah pertunjukan, ia adalah integritas yang hadir dalam setiap gerak hidupmu. Kesadaran tidak perlu disuarakan keras, karena ia bersuara melalui cara kamu memperlakukan hidup. Perhatikan cara kamu berbicara pada orang lain. Saat kamu merasa lebih sadar, apakah kamu jadi meremehkan? Saat kamu sedang terluka, apakah kamu tetap bisa hadir tanpa menyalahkan? Saat kamu tidak setuju, apakah kamu bisa tidak menyerang? Disitulah letak ujian sejati, bukan di kepala, tapi di hati dan kaki, dalam langkah-langkah kecilmu sehari-hari. Dan kamu tahu bahwa kesadaran itu tumbuh bukan saat kamu merasa spiritual, tapi saat kamu gagal dan tetap memilih untuk kembali. Saat kamu jatuh dan tidak menambah drama. Saat kamu melihat dirimu sendiri dengan jujur, tanpa ilusi, tanpa dalih, dan tetap bisa berkata, "Aku masih belajar, dan aku tetap hadir." Yang paling indah dari kesadaran sejati adalah ia tidak membutuhkan panggung, ia tidak ingin diakui. Tapi ia diam-diam menembus ke dalam hubunganmu, ke cara kamu memandang dunia, ke nada suaramu, ke cara kamu memberi, ke cara kamu memaafkan. Ia menjadi seperti aroma dari bunga yang mekar dalam senyap. Kamu tidak melihatnya, tapi kamu merasakannya. Dan dari situlah transformasi sejati terjadi. Bukan karena kamu telah menjadi orang yang sempurna, tapi karena kamu berhenti hidup dari identitas lama. Kamu mulai hidup dari keheningan, dari cinta yang tidak menuntut balasan, dari ruang batin yang tidak reaktif. Dan tiba-tiba, tanpa kamu sadari, dunia di sekitarmu pun ikut berubah. Karena ketika kesadaran hadir dalam hidup seseorang, ia tidak hanya mengubah cara orang itu berpikir, ia mengubah cara orang itu menyentuh dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.